Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sebagai coach Ibu Mira Kurniawati dan teman saya Ibu Utami sebagai coach. Kami akan praktik supervisi akademik melalui alur Tirta, yaitu tujuan masalah pertama adalah mengenai kesulitan belajar. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Mira? Waalaikumsalam, Ibu Tami. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Ibu Tami sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ibu Mira, apakah Ibu punya waktu luang? Alhamdulillah, saya lagi nyantai aja nih, Bu. Kira-kira ada apa ya, Bu? Begini Bu, saya punya permasalahan di kelas yang ingin saya perbincangkan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Tentu saja, Bu Tani. Memangnya setelah Ibu berbincang-bincang dengan saya, apa yang Ibu harapkan sih? Saya berharap dari perbincangan kita saat ini tentunya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Oh, begitu. Tentunya boleh, Bu. Saya senang dapat berbagi dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu, permasalahan seperti apa ya, Bu? Permasalahannya terjadi di kelas, Bu. Terjadi pada murid saya, Bu. Oh, begitu. Kalau boleh tahu permasalahan dengan murid Ibu itu seperti apa ya, Bu? Begini, Bu. Salah satu murid saya ada yang mengalami kesulitan belajar. Sampai saat ini, murid tersebut belum bisa membaca. Oh, begitu. Berarti maksud Ibu, di kelas Ibu itu, Ibu memiliki permasalahan anak yang mengalami kesulitan belajar gitu ya? Iya, Bu. Kira-kira kalau boleh tahu, faktor apa yang mempengaruhi peserta didik Ibu itu mengalami kesulitan dalam belajarnya, Bu? Iya, Bu. Sepertinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi murid tersebut mengalami kesulitan belajar. Menurut Ibu, faktor apa yang paling dominan sehingga anak tersebut kesulitan belajar? Setelah saya berdiskusi langsung dengan orang tuanya, ternyata anak tersebut tidak mau belajar jika di rumah. Saya juga melakukan observasi pembelajaran di kelas. Ternyata anak tersebut memiliki daya serap yang lambat. Oh, begitu. Jadi Ibu udah melakukan observasi pembelajaran ya di kelas. Iya, Bu. Menurut Ibu, seberapa besar harapan Ibu kepada anak tersebut? Harapan saya, Bu, anak tersebut dapat membaca sehingga semua anak di Ya. kelas dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Oh, begitu. Baik, Bu Tani, setelah kita mengetahui permasalahan Ibu yang ada di kelas, kira-kira langkah apa saja yang akan Ibu lakukan? Langkah-langkah yang akan saya ambil untuk anak yang malas belajar di rumah, saya akan memberi pengertian kepada orang tuanya. Pentingnya untuk selalu mendampingi anaknya belajar di rumah. Dan saya juga akan memotivasi anak tersebut untuk lebih giat belajar dan memberi bimbingan khusus kepada anak tersebut, Bu. Oh, begitu. Baik, berarti di sini Ibu Tami akan memberikan pengertian kepada orang tuanya ya, Bu, untuk mendampingi anaknya belajar di rumah. Dan Ibu juga akan memberikan khusus kepada anak itu untuk bimbingan di sekolah. Menurut saya itu sangat luar biasa sekali, Bu, langkah-langkah yang sudah Ibu ambil. Oh iya, Bu, tadi kan Ibu mengatakan akan memberikan bimbingan khusus. Kira-kira bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan terhadap murid Ibu? Saya akan melakukan latihan-latihan dan saya akan menggunakan media interaktif sehingga anak tersebut lebih tertarik dan mudah memahami pelajaran. Saya juga akan memberikan bimbingan khusus kepada murid tersebut. Oh, begitu. Baik, Bu. Kira-kira Ibu akan menggunakan media interaktif, terus pembelajaran yang menyenangkan dan memberikan bimbingan khusus itu, kira-kira kapan Ibu akan menerapkan bimbingan tersebut?
Secepatnya tentunya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Saya akan memberi jam tambahan belajar setelah pulang sekolah, Bu. Wah, itu baik sekali Bu Tami. Ibu akan memberikan bimbingan kepada murid tersebut setelah pulang sekolah ya, Bu? Luar Iya, biasa Bu. itu Ibu Utami. Terus Ibu Utami, apa komitmen Ibu dalam rencana penyelesaian masalah Ibu ini? Apa yang akan Ibu terapkan nantinya? Tentunya saya akan menerapkan secara terus-menerus dan konsisten sampai terlihat terjadi perubahan pada murid saya. Baik, Bu Tami. Kira-kira siapa saja, Bu, yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang akan Ibu jalani ini? Dalam hal ini tentunya saya perlu dukungan kepala sekolah yang akan membantu saya, orang tua, dan rekan sejawat. Baik, Bu Tami. Benar sekali menurut Bu Tami ya. Jadi dengan kita saling berkolaborasi dengan kepala sekolah, baik orang tua maupun rekan sejawat yang ada di sekolah, pasti akan terciptanya hubungan yang lebih baik lagi ya, Bu. Iya, Terus Bu. Bu Utami, bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada siswa yang membutuhkan. Wah, baik sekali Bu Tami. Jadi rencana Ibu Tami ke depannya, Ibu akan menjalin komunikasi yang lebih baik dengan orang tua dan memberikan bimbingan kepada siswa yang membutuhkan. Nah, Bu Tami, dari perbincangan kita ini, sekarang bagaimana perasaan Ibu Utami? Alhamdulillah sedikit lega karena sudah berbagi dengan Ibu dan mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan di kelas saya. Alhamdulillah jika Ibu, sudah merasa lega. Saya rasa juga perbincangan ini sangat luar biasa ya Bu Utami. Saya harap Ibu Utami dapat melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan dengan penuh semangat. Insya Allah saya akan menjalankan dengan penuh semangat dalam membimbing murid saya, Bu. Baik Ibu Utami, kira-kira ada hal apa lagi yang ingin Ibu bicarakan dengan saya atau Ibu perbincangkan kembali dengan saya? Saya rasa sudah cukup untuk masalah saya dan terima kasih banyak Ibu untuk waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama Ibu Utami. Baik Ibu Utami, saya mohon undur diri dulu ya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Utami. Baik, selanjutnya saya dari kelompok 2 akan melanjutkan ke praktik yang kedua. Di mana saya Mira Kurniawati sebagai coach dan rekan sejawat saya Utami sebagai coach. Untuk permasalahan yang kedua ini, tujuan masalahnya adalah kurangnya manajemen waktu karena banyak kegiatan. Baik, kita akan mulai praktik kita hari ini. Assalamualaikum Ibu Mira, apa kabar? Bagaimana kabar Ibu sekeluarga? Sehat Bu? Alhamdulillah, baik Bu. Kabar saya sekeluarga juga sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu Utami sendiri? Alhamdulillah baik Bu, kabar saya sekeluarga sehat. Bu Mira, kemarin Ya. katanya ingin berbincang-bincang dengan saya. Kira-kira kenapa ya Bu? Begini Bu Utami, saya ini punya permasalahan yang sering saya hadapin atau yang sekarang sedang saya alami gitu. Gini Bu, terkait tugas kita sebagai guru dan juga sebagai ibu rumah tangga. Kira-kira pada kesempatan ini, apa yang ingin Ibu utarakan mengenai hal apa Bu? Begini Bu Tami, yang saya ingin utarakan dan yang ingin saya perbincangkan kali ini dengan Bu Utami, saya itu kurangnya bisa memanage waktu dengan baik. Mungkin pada posisi saya sekarang ini, kita ini bekerja sebagai seorang guru di sekolah. Terus di sekolah itu banyaknya berbagai kegiatan di sekolah yang sangat luar biasa.
Misalnya di sekolah itu saya sudah membuat SPJ, mengerjakan tugas LMS pada pendidikan guru penggerak ini, dan di rumah saya juga harus berbagi waktu dengan keluarga di rumah. Jadi, saya ingin sekali bisa me-manage waktu agar semuanya itu dapat berjalan dengan baik, Bu. Baik, Bu Mira. Jadi, pada perbincangan kita saat ini, menurut Ibu Mira, apa yang telah Ibu paparkan tadi, kira-kira prioritas atau dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu Mira sekarang ini, dan untuk pencapaian yang ingin Ibu capai? Selain tugas pokok saya untuk mengajar atau melakukan pembelajaran di kelas. Ternyata banyak sekali kegiatan yang harus saya kerjakan. Misalnya sebagai guru kita harus mempersiapkan soal-soal ulangan semester karena sebentar lagi kita akan menghadapi sumatif akhir semester. Terus ada administrasi kelas, ada pembuatan SPJ yang juga harus saya kerjakan. Kegiatan lomba-lomba yang menyita banyak waktu, lomba-lomba PGRI dan juga kegiatan-kegiatan di lingkungan rumah saya, seperti kegiatan PKK, Bu. Nah, jika kita pulang ke rumah, kita juga sudah dihadapkan dengan situasi keadaan keluarga yang harus kita urusin. Nah, posisi sekarang ini menurut saya ada di posisi 6, Bu, di skala 6. Jadi mau saya kerjakan yang ini ada yang terlewat, mau ngerjakan yang itu ada juga yang saya terlantarkan, begitu, Bu. Iya, benar sekali, Bu Mira. Hal yang sudah Ibu utarakan. Hal yang paling sulit adalah memanajemen waktu, Bu. Saya juga merasakan, Bu, bagaimana posisi saya juga sebagai guru, sebagai istri, dan ibu dari anak-anak saya. Pasti itu adalah keluh kesah semua ibu-ibu yang bekerja. Iya, Bu. Baik Ibu Mira, kemudian untuk menyikapi hambatan atau gangguan, apakah Ibu sudah memiliki solusi dari permasalahan Ibu? Begini Bu Utami, mungkin untuk solusi yang sudah saya rencanakan, mungkin, bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas saya untuk menjalankan rutinitas sehari-hari, untuk bisa memanajemen waktu. Ketika tadi saya berada di posisi skala 6, saya berharap sekali ketika saya sudah bisa memanajemen waktu, saya bisa berada di skala 8. Nah, ketika di sekolah, saya akan membuat skala prioritas, di mana didahulukan atau yang waktunya benar-benar mepet, itu harus saya selesaikan saat itu juga. Karena di sekolah itu kan, setelah kita mengajar, karena tugas paling utama kita adalah mengajar. Nah, ketika jam usai, jam pembelajaran telah usai, di mana ketika kita belum pulang sekolah, maka disitulah saya akan mengerjakan tugas-tugas saya yang belum selesai, Bu. Misalnya seperti menyiapkan kisi-kisi soal untuk ujian semester nanti, menyiapkan pembelajaran esok hari. Nah, kalau untuk kegiatan di rumah, terkait di rumah, mungkin setelah pulang sekolah, saya harus mengurus keluarga saya dulu, Bu. Misalnya saya harus bersih-bersih rumah, memberikan makan untuk anak-anak saya. Setelah itu, setelah selesai mungkin baru saya mengerjakan tugas LMS yang harus kita kerjakan di rumah. Mungkin kita harus prioritaskan kebutuhan keluarga terlebih dahulu, lalu setelah itu baru kita mengerjakan tugas yang belum kita selesaikan. Begitu Bu Utami. Ya benar sekali pemaparan Ibu Mira. Dalam memanajemen waktu harus punya solusi, strategi, dan tentunya tidak semulus yang kita bayangkan ya Bu. Ya Bu. Pasti di dalamnya banyak hambatan yang dapat menghalangi Ibu dalam memanajemen waktu. Kira-kira apa Ibu sudah mengantisipasi untuk hambatan yang nantinya Ibu rencanakan? Akan batal semua. Yang pastinya Ibu kan sudah punya strategi, prioritas kira-kira. Bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan tersebut? Ya, begini Bu Utami. Mungkin cara saya mengantisipasi kalau misalnya ada tugas tambahan pekerjaan lagi nih, di samping rutinitas saya yang cukup padat. Yang pertama mungkin yang akan saya lakukan adalah menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya sebanyak 3 kali, lalu saya akan membaca istighfar.
kita kendalikan diri kita, apapun yang kita hadapi dan kita jalani, Allah akan membantu kita dan pasti akan memberikan jalan keluarnya dari permasalahan kita. Yang kedua, yang terpenting adalah komunikasi, terutama di rumah ya Bu. Keluarga itu tidak mengetahui apa yang kita kerjakan di sekolah, yang kita hadapi di sekolah, terkait pekerjaan. Jadi menurut saya komunikasi itu adalah hal yang terpenting agar semua dapat memahami tentang kesibukan-kesibukan kita masing-masing. Seperti itu, Bu. Ya benar sekali ya Bu. Ada komunikasi, ada komitmen, dan juga prioritas jika di sekolah. Maka prioritasnya di sekolah, jika di rumah prioritasnya kita adalah keluarga ya Bu. Bu. Apa komitmen Ibu terkait rencana ini? Jadi komitmen saya terkait rencana ini adalah dapat membuat list jadwal kegiatan yang mana yang harus diutamakan dan meningkatkan komunikasi terhadap rekan sejawat dan keluarga di rumah, Bu. Baik Bu, komunikasi memang harus diperlukan agar kita tidak miskomunikasi, apalagi dengan yang ada di rumah. Karena keluarga di rumah itu adalah unsur motivasi yang terpenting. Bagaimana kita tercipta itu ketika dari rumah ya Bu. Iya, Bu. Bagus sekali Bu Mira. Jadi permasalahan yang sudah Ibu paparkan dalam perbincangan kita ini sudah mendapatkan solusi ya. Iya, Bu. Dan Ibu Mira sudah dapat bertanggung jawab, bisa memahami inti dari permasalahan yang Ibu alami. Bagaimana perasaan Ibu setelah perbincangan kita kali ini, Bu? Setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu Utami, perasaan saya menjadi lega gitu, nah Bu. Karena kan Ibu tahu sendiri, perempuan itu ketika pusing, ketika suntuk, dengan permasalahannya ingin ngobrol, ingin curhat dengan rekan sejawatnya, agar perasaannya lebih terasa lega seperti itu. Jadi dengan melakukan perbincangan ini, saya merasakan rasa percaya diri dan saya yakin bahwa saya bisa memanajemen waktu dengan baik. Selain itu, dengan adanya perbincangan ini, saya juga dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Terima kasih Ibu Utami yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menemani saya berbincang-bincang, Ibu Utami. Assalamualaikum Bu Utami, saya mohon undur diri. Sama-sama Ibu Mira, waalaikumsalam. Sampai bertemu di lain kesempatan ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu Utami. Sama-sama. Bulatkan